Ngobrol aja bang, nggak usah. Assalamualaikum nggak usah warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat, tanggal berapa, Bray? 23. Tanggal 23. 22 ya. Berapa? 22. Tanggal 22, ya kan. Nah, kemudian Udah nih, ngablu. ini kawan kita yang satu ini nih baru nongol lagi nih, ya kan. Entah dari mana semenjak dipukulin sama Kobam. Ini bocah ngilang Weh, nih. jangan bahas Kobam lah bang, ngeri amat. Udah apa-apa. Jadi gimana, Bro? Perkembangan terakhir, Bro? Iya terakhir kan pemanggilan saksi tuh ada 3 saksi yang dipanggil kan dari pihak saya lah, dan dari pihak sananya ya saya udah ketemu sama Pak Wakil Mariono. Udah ngobrol-ngobrol. Hasil pertemuan sama Pak Wakil tuh gimana? Hah? Ceritanya pertemuan dengan Pak Wakil gimana? Iya waktu itu sih ada salah satu temen lah yang infoin katanya Pak Wakil mau ketemu untuk ngobrol-ngobrol. Oh ya udah karena niatnya baik ya untuk apa silaturahmi, mungkin Pak Wakil juga ingin minta maaf secara langsung. Ya akhirnya saya ke ruangan beliau gitu. Udah tuh. Bincang ngobrol. Islah gitu. Udah sampai saat ini ya udah begitu aja gitu. Nah, ini berkaitan dengan kejadian lu nih, Bray. Terakhir kemarin ada yang digebukin tuh wartawan tuh. Oh iya, yang di Serang itu ya. Pendapat lu gimana nih sebagai orang yang pernah teraniaya? Iya, itu kan salah satu bentuk inilah ya apa tindakan kekerasan terhadap wartawan atau menghalangi kebebasan pers ya bang ya. Itu kan udah diatur gitu ya dalam undang-undang pers tuh. Nggak boleh yang namanya menghalangi kinerja wartawan di lapangan. Dan saya mengutuk keras apa tindakan dari pihak. Kapasitas lu sebagai ketua apa nih? Biasanya yang mengutuk itu ketua, Bro. Saya juga masyarakat sipil bang. Iya. Tetap lah saya nggak setuju gitu atas tindakan yang dilakukan oleh oknum ya, pihak keamanan sama ormas setempat ya pada saat itu ya. Jadi ya. Katanya ada Brimob juga, Bro. Iya, ada oknum Brimob juga yang waktu itu menghalangi atau melakukan tindakan kekerasan terhadap staf humas KLH juga ya. Jadi ya saya mengutuk keras dan semoga pihak kepolisian segeralah mengusut. Oke, sekarang lu Tindakan mengutuk keras kekerasan terhadap jurnalis. Iya. Sedangkan kasus lu sendiri aja udah jalan, Bro. Itu gimana ceritanya, Bray? Nah itu dia ya. Sangat bertolak Suara lu belakang, tidak didengar berarti, Bray. Iya, makanya itu Terakhir update gimana? meskipun saya sempat viral ya pada saat itu. Ya. Cuma kan beda kasusnya kan gini, Bang ya. Kalau saya kan memang bukan karena soal pemberitaan sebenarnya kan. Cuma memang pada saat itu kan ada oknum lah ya dari anggota Kobam gitu yang katanya lagi mabok gitu. Tiba-tiba mukul saya gitu. Sementara kan berbeda sama yang ada di Serang itu kan dia benar-benar murni untuk meliput sebuah berita dan itu pun diundang kan ya. Setahunya diundang oleh KLH untuk meliput kegiatan itu, kegiatan penyegelan. Artinya kan itu kan ada indikasi bahwa si pihak perusahaan pabriknya itu kan tidak mau diliput gitu ya terkait penyegelan itu gitu. Itu tuh sangat disayangkan gitu. Termasuk tindakan yang sudah TSM menurut saya. TSM. Itu sistematis dan Itu gimana? Itu gimana? Perusahaan tersebut tahu udah menyiapkan orang-orang yang bakal membacking mereka. Itu pabrik apa pilpres? Cuma kejadiannya sangat salah. Iya. Karena dari segi Brimob yang harusnya menjaga Keamanan. di wilayah tersebut malah ikut tangan dan ikut campur gitu pada akhirnya turun dan humas KLHK langsung kena sama dia. Kalau menurut yang saya baca ya. Jadi makanya bisa saya sebutkan itu perusahaan memang sudah siap. TSM-nya itu masuk. Artinya emang udah direncanakan ya, bukan tiba-tiba ya. Betul sekali. Dan ini sangat-sangat mengancam kebebasan pers yang mana pada sebelumnya sudah sangat-sangat kita istimewakan lah kita dalam kebebasan pers ini.
Nah, kalau belajar dari masa orde rejimnya orde baru, kita lewati terus masuk pasca reformasi. Kan ini yang ditunggu-tunggu sama kawan-kawan pers sebenarnya Pak. Cuman malah diulang lagi nih, kejadian lagi. Jangan sampai ini kejadian di Serang akhirnya sama kayak kejadian teman kita Pak, maksud saya. Saudara Hafid. Habis ini kalau terjadi pembiaran juga, kasusnya tidak dilanjutkan, maka kejadian yang terus akan terjadi bakal bisa membawa kebebasan pers ini hilang kembali. Kalau menurut saya. Nah, gitu. Di Kota Tangerang pernah terjadi menimpa saudara kita sendiri. Nah, sekarang di Serang. Ini Banten berarti darurat. Darurat. Menurut saya. TSM Pilpres ya. TSM banget. Kalau yang di Serang itu TSM banget. Kalau Mas Hafiz kan tidak disengaja lah ya. Itu orang tahu katanya mabuk. Mungkin karena efek daripada alkohol. Kan efek dari alkohol kan banyak kan. Ada yang cuma cengir doang, Ada yang sangean. sangean. Betul. Nah ini efeknya jelek deh, tukang mukul. Iya. Nah, kira-kira nih harapan dari Adinda nih buat di Kota Tangerang nih harusnya kayak gimana nih? Bukan di Kota Tangerang ya Pak, se-Indonesia. Banten deh kita ngomong. Oke, Enggak, kita skala kita ngomong dulu deh, Banten dulu deh. Harapan saya sih kejadian-kejadian seperti yang sudah terjadi kayak pembukaan pers, terus keterbukaan informasi dan lain sebagainya lah yang memang sudah menjadi hak kawan-kawan wartawan, nggak usah lagi dipersulit, bahkan sampai ada intimidasi, apalagi sampai ada pemukulan jadi terulang kembali. Karena kenapa? Jeripaya Pak daripada senior-senior kita yang di jurnalis ini sangat-sangat dicederai pada akhirnya dengan beberapa oknum yang terjadi belakangan ini. Harapan saya ya jangan sampai terulang kembali, karena membuat kebebasan pers itu dari pasca Orde Baru sampai ke reformasi sampai sekarang kita demokrasi sangat susah Pak. Kita menunggu itu panjang banget. Tahu-tahu dibikin ulang lagi, jangan sampai nanti ini malah balik lagi ke Orde Baru. Itu sih harapan saya. Tapi dengar-dengar Kan itu mau nambahin ya, kenapa pengen ditanya? iya nggak apa-apa. Enggak, ini mah random aja, random. Itu tuh ada tuh ada tuh. Tuh, cut dulu. Udah lanjut. Deh. Lanjut. Mas Helmi sini Mas. Saya mau pengen tahu. Mas, di sini aja dulu. Jadi gini, hari ini kan Pemkot Tangerang ini bisa dibilang menutup pintu kita nih melalui siaran pers. Oke. Secara tidak langsung kita menjadi kerdil nih. Oh iya nih. Bukan begitu? Gua sepakat. Iya. Berasa nggak bro kalau misalnya kita nih sekarang di Pemkot, SKPD atau gimana? Kota Tangerang ya. Kota Tangerang lah, kita ngomong Kota Tangerang. Itu kita merasa kecil jadi ini sekarang nih. Kita tidak ada apa-apanya lagi karena mereka punya tim publikasi yang namanya Diskominfo. Yang bikin tugas kita tuh memang secara harfiah dipermudah. Tapi secara garis besar kita dipersulit, tidak bisa masuk lagi karena mereka beranggapan semua publikasi yang kita lakukan sudah di handle sama Kominfo. Iya, benar. Nah, menurut ente gimana, Bray? Iya, kalau untuk di Kota Tangerang karena saya lama ya di Kota Tangerang ya. Miris sih Bang sebenarnya Bang. Dengan hegemoni rilis dari Pemkot Tangerang yang sehari bisa sampai belasan berita. Itu sama aja memanjakan wartawan gitu ya. Dan kebanyakan wartawan di Kota Tangerang itu ya hanya mengandalkan rilis, Bang. Itu. Kalau misalkan wartawannya benar-benar wartawan gitu ya yang untuk datang ke lapangan mencari berita, mungkin rilis itu nggak akan ada apa-apanya gitu, nggak akan menyebar luas atau semakin populer gitu ya. Tapi ya pemerintah juga harusnya jangan terlalu banyak lah membuat rilis gitu ya, supaya wartawan-wartawan di Kota Tangerang ini tuh
benar-benar independen, mandiri gitu ya. Iya. Kemudian juga, nah itu tadi pertanyaan Bang Aceng juga, saya pernah mengalami gitu ya Bang, dengan adanya rilis ini, ketika kita berupaya untuk mengkonfirmasi kepada pejabat, saya pernah beberapa kali pejabatnya itu malah ngirim rilis ke saya. Itulah. Itu yang sangat saya sayangkan gitu. Kita nanyanya kiri, dia jawabnya kanan. Iya. Kita mintanya kegiatan ini, dikasihnya kegiatan seremonial. Betul. Padahal kan ya kita mah dijejelin rilis-rilis seremonial, ya siapa juga yang mau baca kan bos? Iya. Ya kita kan pengennya kan sesuatu yang hot news, Benar. sesuatu yang konstruktif. Dan kita punya sudut pandang yang lain. Nah gitu. itu. Nah kalau menurut Adinda ini gimana nih kawan kita nih satu? Terkait publikasi ya yang dilakukan oleh Pemkot Tangerang tadi. Iya. Yang ada dua efek yang tadi Bang Aceh bilang, bahwasan yang satu positif memanjakan kawan-kawan, namun di satu sisi ada banyak negatifnya juga. Pintu tertutup kah? Saya ingin mengulas dulu bahwasannya tugas pokok dan fungsi jurnalis yang sejatinya adalah mereka yang turun ke lapangan atau hunting, saya biasa bicara, mencari data di lapangan, dan pada akhirnya dibuatlah sebagai naskah yang bisa dipertanggungjawabkan oleh beliau. Kalau berbalik lagi kita berbicara dengan adanya rilis, menurut saya nggak ada sisi positifnya Bang Aseng. Kenapa saya bilang nggak ada sisi positifnya? Yang pertama, bukan kita yang turun sebagai jurnalis. Kita udah menghilangkan tugas pokok dan fungsi kita sebagai jurnalis gitu. Karena bukan kita yang turun ke lapangan, kita juga nggak punya rekamannya, kita nggak punya datanya. Tahu-tahu kita cuma disuguhi, nih loh beritanya. Makanya saya bilang kagak ada sih sebenarnya sisi positifnya. Meskipun itu sangat mempermudah bagi banyak orang pada akhirnya, jurnalis-jurnalis yang lain. Tapi bagi saya, itu malah sangat-sangat mencederai tugas pokok dan fungsi jurnalis tersebut lah, balik lagi. Yang kedua, dengan adanya publikasi yang dilakukan oleh Kominfo atau siaran pers yang disebar oleh kawan-kawan di lingkup Pemkot Tangerang, ini juga membuat, menurut saya, mungkin kata-katanya Rocky Gerung lah, dulu pada akhirnya jurnalis di kota Tangerang. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Ya karena mereka dimanjakan yang pertama Bang Aceh. Dimanjakan dengan adanya rilis, jadi nggak perlu turun ke lapangan, tinggal menerima setoran siaran pers, dia sajikan ke media tersebut. Padahal balik lagi, wartawan itu wajibnya turun ke lapangan. Mereka yang mengeliput, mereka yang punya data, baru dibuat naskah. Jangan sampai kedunguan ini berlanjut lah pada akhirnya. Karena udah mencederai tugas pokok dan fungsi, tapi maunya dienakin terus, ini kan dungu banget. Cuman balik lagi, adanya siaran pers itu juga menutup semua kemungkinan kita mendapatkan sebuah kegiatan ataupun publikasi informasi, keterbukaan informasi dari Pemkot Tangerang. Nah mereka kan beranggapan, gue udah bikin siaran pers. Nah ini nih, Bukan informasi publik. ini. Nah, itu beranggapannya begitu, Bray. Ini Bang Aceh, kesalahannya mungkin salah, beda tafsiran aja kali ya. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu tahun 2008 atau 2014 ya saya lupa. Undang-Undang nomor 35. Seharusnya itu mereka hanya mengasih tahu nih bahwasannya kegiatan ini ada dengan rincian segala macamnya daripada kegiatan tersebut. Dan itu dipublikasikannya untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Sedangkan kita sebagai jurnalis kan lebih dalam lagi Bang Aceh. Berbeda boksinya. Kalau masyarakat biasa hanya tahu doang nih, oh di sini lagi ada kerjaan ini. Misalkan saya analogikan bahwasannya di Spora lagi ada kegiatan Sumpah Pemuda. Masyarakat cuma tahu itu doang tuh. Nah, kulit dalamnya supaya masyarakat lebih tahu lagi, ya tahunya dari kita sebagai jurnalis. Jadi merasa tugas dan fungsinya direnggut nih sama Nah, itu. yang tadi saya bilang. Tupoksi kita itu udah diambil alih. Jangan sampai dengan karena adanya siaran pers ini kita menjadi lemah pada akhirnya. Kita malah menghilangkan tugas pokok dan fungsi kita sebagai jurnalis. Mungkin tafsiran mereka
tadi dibilang Bang Aceng adalah kan kita udah publikasikan, udah kita kasih tahu nih, keterbukaan informasi kita udah kita jalankan dengan adanya siaran pers. Saya sepakat dengan itu. Cuman balik lagi, jangan disamaratakan. Karena jurnalis dengan masyarakat awam itu berbeda. Kalau masyarakat hanya peduli, ya udah ada informasi yang penting kan. Tapi kalau jurnalis, kan ada lagi fungsi lainnya dia. Sebagai jurnalis, dia bisa lebih mendalami lagi apakah ini kegiatan memang sesuai atau tidak. Itulah. Bung Hendra bisa nambahin sedikit. Bang Aceng, mungkin nih di antara kita bertiga kan Bang Aceng yang lebih senior ya. Tanggapannya gimana Bang terkait rilis di Kota Tangerang ini gitu? Kalau gue sih tidak merasa terganggu karena gue tidak pernah copy paste rilis-rilis itu. Gue mendingan cari isu sendiri. Karena gini, dalam satu grup apalah, grup WA segala macam, itu link-link yang dikirim sama aja. Nggak ada bedanya. Misalnya wali kota buka kegiatan ini, wali kota ya males lah bukanya juga kita bro. Ya bener nggak? Tapi kalau misalnya kita bikin bro jaksa main proyek, bro jaksa main ini, rating kita semakin tinggi. Betul. Kalau gue sih tidak ada masalah, tidak ada masalah dengan itu. Toh akses ke dalam pun bisa dikatakan ya ayo mau kayak gimana lu kagak mau jawab juga, lu tidak mau komentar ya tidak apa-apa bagi gue mah. Iya. Kalau Bang Aceh kan emang oke lah, nggak mau lah rilis kayak gitu, nggak masalah gitu ya Bang. Tapi melihat di Kota Tangerang sendiri Bang Aceh, ini kan saya ya melihatnya banyak banget wartawan yang mengcopy paste kan rilis gitu ya Bang Aceh ya. Ini tuh sebenarnya yang harus apa ya, yang salah tuh siapa? Wartawannya apa dari Pemkotnya gitu ya? Nggak ada yang salah sih bro. Sebenarnya sih nggak ada yang salah. Mereka juga kan yang ngikutin apa yang sudah ditetapkan prosedural. Jadi mereka kayak kemarin ya sebenarnya teman-teman di Skominfo kan awalnya dari teman-teman kita juga yang di lapangan. Model kayak Bunga Mahardika, Eki Pajrin, Panji Pratama, yang lain-lain itu kan sebenarnya dari lapangan dari kita juga, dari kita juga, yang memang direkrut menjadi bagian dari mereka. Cuman kan ya balik lagi ke keluhan teman-teman. Ya memang sih gue ngeliatnya secara tidak langsung kegiatan teman-teman ini dirampas paksa gitu. Yang paling signifikan terasa adalah ikatan emosional antara pejabat dan jurnalis yang harusnya terbangun. Jadi selama ini tidak akan terbangun karena dibatasin oleh Humas dan Kominfo. Itu doang sih kalau kata gue sih bro. Nah kalau menurut lu gimana? Iya. Gue melihatnya tuh ya dua-duanya tuh harus dibenahi gitu Bang. Dari sisi wartawan di Kota Tangerangnya sama di Pemkotnya juga gitu Bang. Kalau dari sisi Pemkotnya dalam hal ini Diskominfo ya, ada beberapa rilis gitu Bang yang itu di luar dari kapasitas Pemkot gitu Bang. Contohlah waktu pas pemilu kemarin, itu mereka sampai bikin rilis KPU buat apa gitu, pemilu ya kan? Offside. Ya kan, itu udah offset kalau menurut saya pribadi gitu ya. Buat apa gitu bikin rilis kayak KPU gitu. Jadi toh kalau menurut saya ya cukup dari sisi seremonial aja gitu kalau mau bikin rilis. Gitu. Ada yang mau ditambahin mungkin? Kalau saya balik lagi pada porsi yang tadi, saya sepakat dengan Bung Apis, di mana kedua belah sisi pasti punya efek negatif yang sama lah Bang Aceh. Dari jurnalisnya, dari pemerintah setempatnya juga pasti ada lah namanya efek daripada negatif dan positif. Cuman kalau untuk kita libatkan dalam porsi negatifnya di jurnalis, dan Kota Tangerang juga nggak punya hak gitu. Karena yang punya hak adalah kawan-kawan yang punya organisasi atau badan organisasi daripada jurnalis tersebut. Yang kedua ya Dewan Pers. Kita kan acuannya ke situ aja. Kalau jurnalis. Kalau Pemkot ya fokusnya di lingkungan mereka aja. Iya. Jadi saya sepakat harus ada pembinaan di antara kedua belah pihak ini. Cuma balik lagi harus dengan porsinya masing-masing.
Terkaitan tadi Bang Apis bilang bahwasannya ada rilis yang seharusnya tidak dipublikasi. Nah itu yang sangat-sangat mengganggu juga sebenarnya. Sebenarnya simpel dan mudah sih bro. Lu nggak suka ya nggak usah ambil tuh rilis. Enggak, Bang Aceh. Cuman Iya, kan kebanyakan iya. sebagian besar di kota Tangerang Iya. jurnalis-jurnalis. Tapi kan ini kita ambil, mengkritisi, ambil. mengkritisi dari pemerintahnya, Iya. Bang Aceh. Saya mau lanjutin lagi, nggak cuma soal KPU doang. Nih yang saya, aduh miris banget. Beberapa bulan terakhir lah ya, itu Diskominfo udah mulai rilis yang namanya terkait pemberitaan dari DPRD. Itu ini kan DPRD ini kan oposisi pemerintah Bang Aceh. Kenapa yang harus membuat rilis dari Pemkot juga gitu Bang Aceh? Yang notabene isi beritanya itu apresiasi, mendorong, keseringan kayak gitu kan? Artinya di Fungsi pengawasannya hilang. Fungsi pengawasannya malah hilang gitu. Oke. Dengan pemberitaan mendorong, apresiasi, salut, saya Bikin garu-garu kepala juga ya. iya Saya sangat sedikit kecewa berbeda gitu. dengan Bang Apis. Kenapa saya bilang sedikit berbeda? DPRD Itu adalah eksekutif. Samping legislatif, samping adalah eksekutif. Mereka DPRD ini bukan oposisi, jatuhnya adalah mitra strategis dan mitra kritis. Jadi ada dua opsi yang bisa dijalankan oleh pemerintah daerah, terutama DPRD yang kita bahas. Dia bisa ngasih suatu kritis dan juga bisa ngasih solusi yang solutif. Karena yang tadi dibilang DPRD ini adalah mitra strategis dan mitra kritis daripada pemerintah. Iya, tapi kan kalau misalkan yang membuat dari pihak eksekutif, pemberitaannya itu jadi manis, bro. Nggak ada bentuk kritik di situ. Coba lu baca deh berita rilis DPRD yang dibuat dari Diskominfo, itu nggak ada. gini, yang Bang Apis, izin. Tadi kan saya bilang sih, kita beda persepsi nih tadi, makanya saya tolak. Kenapa yang saya bilang tadi, DPRD ini sebagai legislatif, saya sebutnya ada dua cara. Yang tadi saya bilang, mitra strategis dan mitra kritis. Nggak selamanya apa yang diucapkan oleh DPRD harus mengkritisi tentang pemerintah setempat, termasuk dalam hal eksekutif. Pengawasannya tetap berjalan. Jadi ya kalau ada berita yang memaniskan sebelah, ya hal yang wajar gitu loh. Karena mau bagaimanapun, siapapun orangnya, jika membuat sebuah kebagusan dan keberhasilan di manapun tempatnya, ya patut kita apresiasi Pak. Gitu loh. Kalau menurut saya ya. Cuma nih balik lagi, mungkin rasa tidak pantasnya doang loh. Yang seharusnya DPRD tersendiri mungkin punya ya, atau saya nggak tahu punya nggak sih dia tim daripada kehumasannya untuk membuat sebuah berita. Ada ya, cuma nggak masif doang kayak sebelah ya. Pada akhirnya diambil alih oleh sebelah, itu yang jatuhnya tidak etis aja lah. Mungkin dari segi etika dan apa ya, rasa kepunyaan masing-masing kalau menurut saya. Paham, garis besarnya adalah seperti itu lah ya. Iya. Harusnya DPRD yang membuat, ngapa harus diambil orang lain gitu kan sebenarnya. Dan saya dapat infonya malah dari DPRD sendiri, Bang Aceh yang meminta itu. Iya. Selam. Oke, kita akhiri perbincangan sore kita hari ini. Semoga Nggak bermanfaat. kita bisa ya, Berkolaborasi lagi. Nggak, ini terlalu serius Bang Aceh. Nggak ada ngablu-ngablunya ini. pembicaraan kita tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.